Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam program Kultum Ramadan. Para pemirsa rahimakumullah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang menjaga diri dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam setiap sholat witir, biasanya yang kita lakukan setiap malam hari di bulan Ramadan, kita berdoa mohon kepada Allah dengan ungkapan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang artinya adalah asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Astaghfirullah, aku memohon ampunan kepada Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannata, kami memohon kepadamu ya Allah, memohon ridhamu dan juga surgamu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu dari murkamu dan dari api neraka. Para pemirsa rahimakumullah, kita tahu makna dari doa ini adalah sesungguhnya kita memohon ridha Allah dan kita memohon perlindungan dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak hal yang harus kita hindari untuk menghindari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tentunya adalah kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Kita tahu bahwa kezaliman sungguh membuat Allah murka kepada kita, na'udzubillah. Maka jika kita lihat penjelasan dari para ulama, ada beberapa jenis kezaliman. Yang pertama adalah zalim terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surah Luqman ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Ayat ini adalah berbicara atau bercerita mengenai Luqman Al-Hakim yang memberikan nasihat kepada putranya agar tidak berbuat syirik atau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di penutup ayat ini dijelaskan innasyirka la zulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral pemirsa rahimakumullah. Maka dari itu orang-orang yang kafir, mereka disebut dengan orang-orang yang zalim. Wal kafiruna humuz zalimun, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Lalu kezaliman yang kedua adalah berbuat zalim kepada orang lain. Dalam konteks orang lain ini yang dimaksud adalah orang selain diri kita sendiri. Dan yang paling dekat, kezaliman yang juga besar yang dilakukan seseorang adalah ketika ada seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka ini akan membuat Allah murka, karena Allah menyatakan di dalam surah Al-Isra, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka jika ada seorang anak yang durhaka kepada orang tua, maka ini akan menyebabkan kemurkaan Allah. Karena dalam hadis Rasulullah, beliau bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Lalu yang ketiga adalah orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Yang ini juga bisa menyebabkan murka Allah kepada orang tersebut. Sesungguhnya ketika orang tersebut melakukan aneka kemaksiatan, melakukan aneka pelanggaran-pelanggaran terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah, maka dia sesungguhnya berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Yang ini akan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 32 yang terkait bicara mengenai level ummatul ijabah, yaitu umat bagaimana responsnya terhadap ajaran agama ini. Maka ada 3 kategori yang Allah berfirman, tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Level yang paling rendah disebut dengan zalimul li nafsihi, yaitu orang yang mana kemaksiatannya
kedurhakaannya melebihi kebaikan yang dia lakukan, maka ini juga dapat menjadikan murka Allah turun terhadap seseorang tersebut. Maka dari itu para pemirsa, mari kita betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga hal ini akan menjaga diri kita dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kita menjauhi apa yang telah dilarang olehnya. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang bisa dipetik. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.